Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban keuangan yang akan dijelaskan pertama oleh saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pusat pertanggungjawaban keuangan. Pusat pertanggungjawaban ini merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin seorang manajer yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, yang dikaitkan dengan target kinerja. Input yang diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output yang diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya itu keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Itu ada 3 alasan. Yang pertama itu tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini tujuan terpenting dalam organisasi yang berorientasi pada laba. Jadi sangat wajar apabila manajer di sebuah perusahaan itu berorientasi pada laba untuk memonitor keberhasilannya dalam istilah keuangan dan menggunakan pengukuran keuangan untuk mengarahkan tindakan karyawan pada suatu organisasi tersebut. Nah, untuk manajer perusahaan yang non-laba, dia juga harus memonitor keuangannya secara teliti karena arus kas biasanya menciptakan kendala yang signifikan bagi organisasi tersebut. Selanjutnya itu pengukuran keuangan, memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari sebuah inisiatif operasi pada berbagai tingkat yang memungkinkan berbagai pasar, produk atau jasa atau aktivitas dalam satu atau beberapa pengukuran. Jadi maksud dari ringkasan kinerja ini, mereka memberikan sesuatu yang relatif mudah, transparansi, dan juga mudah bagi organisasi untuk mengevaluasi hasil dari berbagai inisiatif operasional tanpa perlu memperoleh dan mengevaluasi secara rumit. Yang ketiga itu banyak pengukuran keuangan sudah relatif tepat dan objektif. Mereka ini pada umumnya memberikan keunggulan pengukuran yang signifikan lebih dari informasi yang subjektif atau kualitatif, dan banyak lagi alternatif yang bersifat kuantitatif seperti pengukuran kualitas atau kepuasan konsumen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, dia ada pusat investasi. Pusat investasi ini yaitu pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab atas laporan laba rugi maupun laporan keuangan. Selanjutnya, dia ada pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab atau pada pengukuran laba yang berbeda-beda. Nah, di sini dia kan ada perbedaan konseptual antara pusat investasi dan laba. Kalau pusat laba yaitu manajer bertanggung jawab atas laba aja. Jadi kalau pusat investasi, manajer bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan dari investasi tersebut atau keuntungan dari investasi itu. Selanjutnya dia ada pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban ketika manajer mengukur pendapatan sebagai pengukuran keuangan dari output. Selanjutnya ada pusat biaya. Nah, di sini pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Misalnya contoh biaya di sini yaitu dari pendapatan tadi, pusat pendapatan tadi kan ada manajer penjualan. Nah, manajer penjualan ini kan membutuhkan biaya, misalnya seperti biaya transportasi, biaya komisi atau biaya lain-lainnya yang dikeluarkan oleh manajer penjualannya. Jadi di sini biaya yang dibutuhkan itu akan ditanggung jawabi oleh pada pusat
biaya ini. Seperti itu juga dengan pusat pertanggungjawaban lainnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan pusat pertanggungjawaban. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini dituntut manajer dalam pemilihan pusat pertanggungjawaban ini, manajer harus benar-benar memahami tugas dari masing-masing manajer itu, yang artinya manajer di sini diberikan kewenangan dalam membuat keputusan, yaitu dalam segala hal yang berkaitan dengan keberhasilan dari divisi mereka tersendiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas tentang masalah harga transfer dan penggunaan simultan dari beberapa metode bagi transfer. Masalah harga bagi transfer adalah harga transfer secara langsung berhubungan dengan pendapatan dari penjualan atau penawaran pusat laba, biaya dari pembelian atau penerimaan pusat laba, dan konsekuensinya kepada kedua entitas laba. Masalah harga transfer ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk menyediakan sinyal ekonomi yang tepat sehingga mampu mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan yang baik. Yang kedua yaitu harga transfer dan urutan pengukuran laba seharusnya memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja baik untuk pusat laba ataupun manajernya. Yang ketiga yaitu harga transfer dapat ditentukan secara sengaja dengan memindahkan laba antara perusahaan. Ada beberapa alternatif harga transfer. Yang pertama yaitu didasarkan pada harga pusat, di mana untuk perdagangan produk barang dan jasa secara internal, hal yang optimal untuk mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja untuk tujuan menetapkan harga transfer pada harga pasar yang kompetitif. Alternatif yang kedua yaitu didasarkan pada biaya marginal. Ketika produk barang dan jasa perantara bertukar secara internal pada biaya marginal, maka akan mudah untuk menentukan kontribusi total yang dihasilkan oleh produk barang dan jasa akhir untuk perusahaan secara keseluruhan. Biaya marginal secara tidak selalu konstan jika melebihi dari jangkauan output. Yang ketiga yaitu alternatif didasarkan pada biaya penuh. Menawarkan beberapa keunggulan, memberikan pengukuran kelangsungan hidup dalam jangka panjang, relatif mudah untuk diimplementasikan karena perusahaan memiliki sistem dalam perusahaan untuk menghitung biaya penuh dari produksi barang atau profesi jasa. Yang keempat yaitu ditentukan dengan biaya penuh ditambah dengan markup. Harga transfer yang dinegosiasi seringkali menyebabkan beberapa masalah pada sejumlah transaksi yang menentukan dengan biaya penuh ditambah dengan markup. Harga transfer yang dinegosiasi seringkali menyebabkan beberapa masalah pada sejumlah transaksi yang memiliki potensi besar, akan memakan biaya mahal jika dikaitkan dengan manajemen waktu. Yang selanjutnya itu variasi. Ada beberapa metode variasi yang telah diberikan oleh peneliti. Yang pertama itu marginal cost lump sum fee, di mana marginal ini didesain untuk mengimbangi pusat laba penjualan untuk mengikat beberapa kapasitas tetap untuk menghasilkan produk yang ditransfer secara internal. Yang kedua yaitu dual trade transfer price, di mana ada keunggulannya. Yang pertama yaitu manajer dapat pada pusat laba penjualan dan pembelian menerima sinyal ekonomi yang tepat untuk membuat keputusan. Yang kedua itu hampir memastikan bahwa transaksi internal akan berlangsung dan mungkin memelihara integrasi produk secara vertikal. Adapun kelemahannya yaitu dapat menghancurkan entitas internal yang tepat dari insentif ekonomi. Yang selanjutnya yaitu penggunaan simultan dari beberapa metode bagi transfer adalah untuk penyederhanaan sistem perusahaan multinasional seringkali menghindari penggunaan metode harga transfer yang berbeda untuk transfer domestik dan internasional. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.